Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul ulimah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian Riyadhus Shalihin, ada permintaan doa dari Prof. Setia Pramana. Bapak beliau sedang dirawat di rumah sakit. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian kita semuanya untuk mendoakan. Semoga Bapak beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa shifaa la yughadiru saqama ishfi la ishfi ishfi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada bab yang ke-31, yaitu tentang mendamaikan saudara kita yang bertikai. Mendamaikan pertikaian. Kita sudah sampaikan 2 ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi, dan kita insya Allah akan melanjutkan ayat yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selesai dalam peperangan Badar,
perang Badar Kubro. Perangan pertama kali, perang terbuka antara umat Islam dengan kafir Quraisy, ya, musyrikin Quraisy, yaitu dari Mekah. Di mana pada pertempuran tersebut secara materi sangat tidak imbang. 314 kaum muslimin berhadapan dengan 1.000 pasukan musyrikin lengkap dengan persenjataannya. Sementara kaum muslimin ala kadarnya, karena memang materi-materi untuk militer belum dibangun, belum dipersiapkan sebagaimana orang-orang Mekah, ya, 1.000 dengan peralatan lengkap. Ya kalau sekarang sudah ada, ya begitu ya, pesawat dan sebagainya. Ya dulu itu lengkap, baju, kuda, pedang, tameng dan sebagainya, lengkap. Sementara kaum muslimin ala kadarnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Nah, saat kaum muslimin memenangkan peperangan itu, maka sebagian kaum muslimin mengejar musuh. Mengejar musuh, kejar terus. Beberapa kemudian menawar kaum musuh, tawan. Sebagian mengumpulkan ghanimah, ya, harta benda yang ditinggalkan oleh musuh, ya, menyelamatkan jiwa, meninggalkan, ya, tameng, pedang semua ditinggalkan. Ada yang kemudian mengambil, ya, perlengkapan perang yang masih menempel di jasadnya musuh, diambil di. Jadi ada yang mengumpulkan ghanimah, ada yang mengejar musuh, ada yang tetap melindungi Nabi, ya, waspada kalau nanti ada serangan tadi, ya. Dan juga ada kaum muslimin yang di garis belakang. Nah, ketika sudah selesai, harta rampasan terkumpul banyak. Maka kemudian yang mengumpulkan harta rampasan, sahabat-sahabat itu kemudian, udah, ini bagian kami, ya, bagian kami nih, gitu ya. Kemudian yang ngejar musuh nggak bisa, ya, kami ngejar musuh, ya, kami juga dapat, ya. Kemudian yang melindungi Nabi, kami juga dapat, kami melindungi Nabi, gitu ya. Dan kemudian hampir berselisih paham kaum muslimin, padahal baru selesai perang Badar. Masya Allah, ya, ini pelajaran bagi kita gitu ya. Harta benda itu Masya Allah, ya, fitnahnya luar biasa. Dan ini memang sesuatu yang baru dihadapi kaum muslimin. Ini seperti apa nanti, ya? Ketika menghadapi situasi seperti itu belum ada, sebelumnya belum ada petunjuk, ya. Itulah Al-Quran turun tahap demi tahap, ya. Sehingga betul-betul sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi. Hikmah, salah satu hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah sesuai dengan problem saat itu. Sehingga pelajaran itu sangat membekas. Ya, maka kemudian ketika mereka berselisih, para sahabat itu tentang harta ghanimah, mereka kemudian datang bertanya kepada Nabi. Turun ayat ini. Yas'alunaka, para sahabat itu bertanya kepada engkau Muhammad, anil anfali, dari harta rampasan perang, dari ghanimah itu, ya, bagaimana cara membaginya, ya, gitu ya. Kemudian berapa bagian-bagiannya itu ditanyakan oleh para sahabat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, al-anfalu, ya, harta rampasan perang, lillahi, itu untuk Allah. Karena hakikat yang memenangkan perang itu adalah Allah. Allah yang memenangkan perangan itu. Wa rasuli, dan rasulnya. Maka kemudian tunggu keputusan yang Allah berikan melalui nabinya. Jadi bukan kalian mengklaim ini kami dapat sekian, kami dapat sekian. Hutan, itu bukan begitu. Nanti serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya serahkan pada hukum nanti Allah akan berikan melalui nabinya. Bagaimana cara pembagiannya? Maka di ayat yang lain itu, ya,
apa itu yang surah Nisa itu ya, di juz 5 itu awalnya itu. Wa'lamu anna juz 10 ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli dan seterusnya itu. Kemudian itu yang mendetilkan bagian-bagian itu. Untuk Allah, maksudnya untuk perjuangannya, untuk agama Islam, kemudian untuk Rasulnya, dan kemudian dibagi kaum muslimin. Maka setelah itu Nabi membagi bagian untuk kaum muslimin itu secara rata. Nah, itu baru ini damai. Jadi awalnya mau berselisih paham, kemudian setelah itu damai. Fattakullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan karena harta benda itu menjadikan niat kalian berjihad, berjuang fisabilillah menjadi melenceng. Yang awalnya untuk memperjuangkan agama Allah, tapi begitu melihat harta benda jadi melenceng, gitu. Jangan seperti itu. Ya. Pelajaran bagi kita juga ini ya. Kalau sudah fasilitas dunia datang itu kadang-kadang memang lupa lalai, gitu ya. Ini diingatkan, fattaqullaha, takutlah kepada Allah. Wa aslihu, dan ini kalimat yang digarisbawahi, wa aslihu, dan perbaikilah, ya, berislahlah kalian data bainikum, di antara kalian. Perbaikilah hubungan di antara kalian. Jadi jangan bertikai, karena kalau pertikaian itu akan menjadikan permusuhan dan bisa menjadi peperangan. Jadi awal dari peperangan itu karena bertikai, berselisih paham. Maka ini perintah bagi kita juga kaum muslimin agar tidak membiarkan ya perselisihan itu terus-menerus. Diupayakan harus segera ada islah, perbaikan. Karena dengan islah maka masalah-masalah yang ada di hati itu menjadi hilang. Ya, kalau masalah yang ada di hati itu hilang antar kaum muslimin, maka hubungannya itu akan timbul mahabbah. Timbul apa? Timbul saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan. Tapi kalau bertikai, berselisih paham, itu sulit akan tumbuh rasa mahabbah, saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan. Wa atiullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya, in kuntum, jika kalian semua mukminina, tergolong kaum yang beriman. Jadi langsung ditegur, ya. Jadi perbaiki hubungannya. Karena tadi sempat wah oyo-oyoan gitu, Pak, berselisih paham. Jadi kalau pada zaman Nabi dan sahabat saja sempat terjadi seperti itu, maka jangan heran di zaman setelahnya sampai kita sampai hari kiamat itu akan seperti itu. Ya, bahkan kadang-kadang gitu ya. Misalkan ada pemilihan DPR misalkan, itu bisa saja antar saudara bisa bertikai. Yang satu milih A, yang satu milih B. Itu bisa nggak begitu? Ya kan? Padahal untuk memilih calon DPR berselisih paham. Itu sampai hari kiamat. Maka di sini wa aslihu dan perbaiki hubungan di antara kalian. Ya, kalau ada masalah-masalah komunikasikan. Kalau pada zaman Nabi masalah langsung selesai karena ada Nabi, ya kan? Nah kalau sudah ditinggal Nabi itu, ya, maka apa guidance-nya? Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Kita berupaya, berusaha, kalau kita berselisih paham, kita kembalikan kepada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan melalui Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Nabi melalui sunnah-sunnah, yang melalui hadis-hadisnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatu,
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ini juga dikutip oleh Imam Nawawi pada bab ini. Innamal mu'minuna. Innama itu bukan hanya sungguh, tapi sungguh hanya. Ini lil hasr. Atau kalau bahasa Jawa itu angin pesti nih, Pak Haji lupa ini. Angin pesti nih. Angin pesti nih. Jadi sungguh hanya, gitu ya, innama itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman. Kalau terjemahnya hanya sesungguhnya saja. Tapi arti sebenarnya adalah sesungguhnya hanya. Jadi ada hasad, ada pembatasan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, ikhwatun, itu bersaudara. Karena ada innama, maka memang seharusnya orang beriman itu bersaudara. Dan persaudaraan itu ada di dalam orang-orang beriman, persaudaraan sejati. Itu innama itu. Maka kalau orang-orang beriman itu tidak bersaudara, maka kurang sempurna imannya. Banyak hadis-hadis Nabi yang kemudian la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Banyak hadis tentang la yu'minu ahadukum. Maksudnya bukan beriman lepas kemudian jadi kafir, bukan. Tapi maksudnya adalah tidak sempurna imannya seseorang di antara kita. Maka sempurnanya iman itu salah satu tandanya adalah selalu berhubungan baik, menganggap saudara-saudara muslim itu betul-betul saudara. Jadi kalau menganggap musuh, nah itu berarti tidak sempurna imannya. Kita koreksi diri kita. Adakah kita punya permusuhan? Adakah kita punya masalah dengan saudara kita muslim? Kalau ada, segera perbaiki. Karena innama ada tidak? Kalau ada, segera perbaiki apapun itu. Damaikan. Oh iya, saya pernah ini ya, ada masalah ini. Coba datang, kemudian komunikasikan. Kita merendahkan ego kita untuk memenuhi perintah agama. Jadi kadang-kadang kita mengalahkan perintah agama karena meninggikan ego kita. Enggak gitu ya. Anti bagi saya, misalkan gitu. Nah, itu berarti apa? Kesempurnaan iman kita kurang. Kita mau tidak menjadi iman yang sempurna? Kalau imannya sempurna, tentu jaminannya surga. Begitu saja. Kalau imannya tidak sempurna, ya nanti ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita mampir di neraka dulu, lama-lama gitu ya. Tuntaskan dulu di neraka. Bahkan ingin mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ya kita evaluasi kita semua. Kita sendiri yang mewas. Saya punya masalah dengan siapa ya? Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau ada masalah, coba damaikan. Ya, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ini ada seorang yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga, padahal dia bukan dari golongan sahabat-sahabat elit, bukan dari golongan sahabat-sahabat yang populer, tidak dikenal namanya. Tapi Rasul menyebutkan dia ahlu surga sampai 3 kali itu di 3 hari, pada 3 hari yang berbeda. Ternyata amalnya itu bukan karena dia sholatnya semalam suntuk, bukan karena dia puasa Senin Kamis terus, bukan karena puasa Daud, bukan karena dia zikir ribuan kali, bukan. Tapi karena dia memelihara hatinya untuk tidak menyimpan sedikit pun rasa tidak suka terhadap saudaranya muslim. Itu. Ketika dia ada ketidaksukaan, dia maafkan. Ya. Jadi sebelum tidur, sahabat tadi itu, ya, itu kemudian
semua saudaraku yang telah menzalimi aku dan sebagainya telah kumaafkan. Nah, gitu ya. Jadi hatinya bersih. Ternyata itu yang menjadi apa? Rahasia dia disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Kalau Nabi yang menyebutkan pasti benar. Karena tentu berita itu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa, ya ini di surga ini nggak bisa. Tapi kalau Nabi pasti benar, gitu ya. Dan itu ya Sayyidina Amr bin As, ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu yang kemudian wah kalau begitu mah sulit bagi saya gitu ya. Jadi amalannya bukan sholatnya semalam suntuk, ngaji Qur'annya 3 hari khatam sekali, puasa dan sebagainya, bukan itu semua, tapi amalan hati, ya, amalan hatinya ya selalu memaafkan, tidak menyimpan sedikit pun dendam, dengki, iri hati kepada kaum muslimin. Ini thariqah hati namanya. Thariqah hati. Ada thariqah yang banyak itu ya, yang dengan jalan apa, sholawat, membaca sholawat banyak 100 kali pagi sore, ada yang thariqah ini banyak. Tapi ada thariqah hati. Itu apa? Menjaga hati untuk tidak menyimpan sedikit pun ketidaksukaan, permusuhan, iri dengki terhadap saudara muslim yang lain. Karena itu mengejawantahkan innamal mu'minuna ikhwatu. Nah ini ya. Nah, wa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara kalian. Ya. Kalau ada masalah, segera wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya, coba kita perhatikan yang tadi juga ada wattaqullaha. Ya, masalah hubungan dengan sesama, masalah hubungan dengan sesama kaum muslimin itu diingatkan untuk takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena memang berat, ya. Bermuamalah itu berat. Namanya manusia ya. Kadang-kadang nggak suka, kadang-kadang nggak cocok, sebagainya itu berat. Ya. Kalau dengan Allah itu Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kekurangan ibadah ini itu minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau kepada manusia sulit. Kita minta maaf belum tentu dimaafkan. Pak, maaf ya kemarin saya pukul kamu misalkan, enggak saya maafkan, itu nggak bisa dimaafkan. Lebih sulit berhubungan dengan manusia daripada berhubungan dengan Allah Subhanahu. Ngomong salah dikit nggak suka, nah itu kan sulit, sulit. Tapi kalau dengan Allah kurang-kurang dikit, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun. Maha Penyantun itu apa? Kurang-kurang dikit Allah terima. Ya, ngaji ngantuk Allah terima. Gitu itu. Tapi kalau dengan apa sama itu kadang sulit. Salah sikap, salah. Salah omong, salah gitu ya. Salah paham dan sebagainya. Maka takutlah kepada Allah. La'allakum, agar kalian semua turhamuna, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau kita berdamai dengan sesama kaum muslimin, tidak ada permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Ya, sangat-sangat indah sekali. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, hadis nomor 250. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis, terbanyak di antara para sahabat yang lain. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah.
Enggak, Neng. Qala berkata sahabat Abu Hurairah. Kadang-kadang namanya Abu Hurairah. Nama aslinya kadang-kadang orang atau ya namanya siapa aslinya? Lebih kenal nama julukan daripada nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr itu nama asli dari Abu Hurairah. Abu Bakar nama siapa? Orang lebih kenal Abu Bakar daripada nama aslinya. Ya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi kalau membedakan Abdullah, Abdullah yang mana ini? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ya, kalau sahabat Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafa. Namanya Abdullah itu. Tapi menyebutkan Abu Bakar tidak langsung pada wahai Abdullah. Tapi ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Namanya Abu Jahal, orang kenal Abu Jahal. Kadang-kadang namanya ya, nama Abu Jahal. Namanya bagus namanya, ya, Abu Jahal. Tapi disebut Rasulullah Abu Jahal. Sehingga ketika Nabi menyebut Abu Jahal, namanya itu adalah Amr bin Hisham. Abu Jahal itu. Kalau Abu Jahal, julukannya Abu Jahal namanya, itu artinya apa? Bapaknya orang yang sangat bodoh. Nanti orang sangat bodoh. Abu Jahal itu orang yang sangat bodoh. Jahal bodoh banget itu. Sehingga sahabat-sahabat kalau manggil Abu Jahal ya, wahai Abu, wahai Aba, ya Aba Jahlin, wahai orang yang sangat bodoh. Abu Jahal dipanggil begitu ya mau-mau saja gitu ya. Jadi seluruh sahabat Nabi kalau manggil Abu Jahal ya Abu Jahal. Saking bodohnya. Ini Abu Hurairah. Qala berkata sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap sendi itu adalah tulang lunak yang menghubungkan antar tulang. Jadi dengan sendi itu tulang bisa bergerak-gerak ini. Jadi kita bisa bergerak. Ini ya, bisa tangan bisa begini-begini ya, kaki bisa bergerak-gerak. Itu sendi itu. Ya. Kalau sendinya sakit, nggak bisa gerak. Sendinya bengkak, nggak bisa gerak, sulit, sakit gerak. Ya. Dan jumlah sendi itu 360 sendi. 360 sendi di tubuh kita itu. Ya. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sendi minan nasi dari manusia alaihi wajib bagi setiap sendi itu sodakatun sodakoh. Ya, jadi harus disedekahi setiap sendi itu. Ya, ketika kita bangun pagi gerak-gerak, alhamdulillah bisa gerak. Tangan jari, kalau jari ini aja sakit gini ya bisa gerak. Assalamualaikum. Udah mengganggu nih, Salam. jari kita yang kita Betul. rasakan ini. Ya. Telunjuknya kemudian nggak bisa nekuk, susahnya bukan main itu. Pagi-pagi kok nggak bisa nekuk ini, udah susah itu. Auto pesan Leher ini kalau buat noleh sakit itu udah susah kita. Baru satu sendi itu, ya. Kaki dan sebagainya, masya Allah. Ya. Jadi setiap kita bangun pagi, setiap hari, kok alhamdulillah bisa bergerak-gerak gitu, maka wajib sedekah hanya untuk setiap sendi. Gula sing torosan ngono kae, tapi badannya plastis. Bentar ya. Sini papan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Tapi setiap muslim kan tidak semua kaya, ya, tidak semua mampu mengeluarkan harta benda. Maka tentu sulit ketika itu wajib, ya, setiap sendi sedekah. Jadi kalau ada 360 sendi kalikan berapa, misalkan 1000, coba gitu. Pergerakan karena sendi yang sehat, mau nggak ditukar dengan 1000 rupiah? Nggak mau mesti gitu. Nggak mau kan? 1000 rupiah
Mau nggak? Nggak mau. 1 juta mau nggak? Sakit ini dia. Dia ambil nikmat 1 sendi, 1 juta ini. Nggak mau kita. Ya. Taruhlah paling murah 1.000 rupiah kali 360 ribu. Wah, tentu kaum muslimin akan keberatan. Maka kemudian Rasulullah SAW ya menunjukkan ada jalan-jalan mudah untuk sedekah, yang itu cukup menyedekahi seluruh sendi kita. Di antaranya hadis yang lain adalah dengan sholat duha. Ya, sholat duha 2 rakaat itu sudah cukup menyedekahi seluruh sendi kita ini. Padahal kalau disuruh 1 juta, 1.000 rupiah mau 1 sendi dicabut nikmatnya dicabut, nggak bisa tekuk ini, nggak mau. Ya. Tapi 2 rakaat sholat duha cukup menyedekahi sendi. Dan pada hadis ini Rasul memberikan beberapa contoh-contoh amal yang bernilai sedekah. Jadi tidak usah khawatir. Islam itu tidak akan memberatkan. Syariat Islam itu tidak akan memberatkan kaum muslimin. Justru ketika melaksanakan syariat Islam itu akan menjadikan hidupnya terarah, menjadikan hidupnya itu sehat walafiat kalau dilaksanakan dengan baik. Sholat gitu ya. Insya Allah, puasa, itu semuanya. Dan tidak ada yang kemudian bertujuan memberatkan. Kalau orang itu menjadi berat, itu berarti apa? Berarti dia niatnya kurang baik. Puasa kok berat? Coba. Ternyata yang tidak puasa, gitu ya. Masya Allah, ini sudah Isya ya. Ya. Yang tidak puasa itu kadang-kadang badannya kekar. Wah, badannya kekar, dan ototnya besar gitu ya. Tapi nggak puasa. Ketika ditanya kenapa nggak puasa, nggak kuat. Padahal anak kecil usia kelas 4 SD, ada kelas 6 SD, sudah puasa itu. Kuat dia. Jadi ternyata anak kecil aja kuat puasa, ini yang badannya kekar, preman gitu ya. Ternyata nggak kuat puasa dia. Nah, artinya apa? Tidak ada yang berat dalam agama ini. Ya. Ya, alhamdulillah sudah Isya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Al-Qur'an, kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.